Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah menetapkan kita dalam keadaan beriman kepadanya di tengah banyaknya kekufuran, yang memberikan kepada kita keislaman di tengah banyaknya jalan-jalan kesesatan, yang memberikan kepada kita banyak kebaikan, banyak ketaatan kepadanya di tengah banyaknya jalan-jalan kemaksiatan. Dialah Allah, Rabb segala bulan, Rabb segala tahun, Rabb segala hari, Rabb pencipta kita, yang mengatur segala urusan kita, yang beribadah seseorang kepadanya itu tidak dibatasi dengan waktu dan zaman, tidak dibatasi dengan tempat. Maka dari itu seseorang tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dan Ibnu Jarir At-Tabari, liya'budun, dari Ibnu Mas'ud dan begitu pula dari Ibnu Abbas, liya'budun ay liyuwahhidun, untuk beribadah kepadaku, yaitu liyuwahhidun, untuk mentauhidkanku, untuk senantiasa beribadah kepadaku. Itulah yang mengapa Allah menciptakan kita, agar kita senantiasa beribadah kepadanya. Dan beribadah kepada Allah, kalau kita mau melihat kaum muslimin yang sebenarnya, kita bisa melihat ibadah mereka di bulan Ramadan. Mereka beribadah kepada Allah lebih hidup dibanding bulan-bulan yang lain. Padahal Rabb yang mereka sembah di bulan Ramadan itu pula Rabb yang mereka sembah di bulan Syawal. Puasa yang mereka tunaikan di bulan Ramadan, Allah juga mensyariatkan puasa di bulan-bulan yang lain. Di antaranya yang kita berada di dalamnya, setelah melewati bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla mensyariatkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, begitu pula Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari jalur lain dari An Abi Ayyub Al-Ansari, dan dari jalur lain kita lihat ada pula dari jalur Thauban radhiyallahu anhum jami'an, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana." Barang siapa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan, "Tsumma atba'u sittan min Syawal." Kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Kata para ulama, coba diperhatikan syaratnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan,
Kemudian dia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan bulannya, menunjukkan kekhususan. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana kasiyamid dahri. Maka seakan-akan atau seperti seseorang berpuasa selama setahun. Dalam riwayat lain dalam Imam Ahmad, bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faka'annama shama sanata kullaha." Seperti seseorang berpuasa as-sana selama setahun sepenuhnya. Ada kata taukid dengan kalimat kullaha, seluruhnya. Jadi seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, seperti seseorang berpuasa selama 1 tahun penuh, tidak ada berbukanya. Bayangkan, ini di antara rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat ini, kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di riwayat lain dalam Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan dengan 3 bentuk lafaz. Yang pertama, fadzalika siyamud dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama setahun. Dalam lafaz lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan. Faqada, ini qada namanya harfu taukid. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan faqada samad dahar, supaya kita tidak ragu. Sungguh dia telah berpuasa seperti berpuasa setahun. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai isim isyarah. Fadzalika siyamud dahar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti di bulan Syawal dengan 6 hari, maka itulah amalannya dihitung seperti puasa selama setahun. Kenapa puasa ini dihitung selama seperti 1 tahun? Maka dinukil oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala, kata beliau, anna siyama Ramadan wasanati ayyam min Syawal ya'uddu takmilatan li siyami amin kamil. Bahwasanya mengapa bulan Ramadan seseorang kemudian mengikutinya 6 hari di bulan Syawal dihitung seperti seseorang berpuasa setahun penuh, disebabkan kalau seseorang berpuasa di bulan Ramadan, satu kebaikan dalam kaidah umumnya itu diganjar 10 kebaikan. Jadi kalau seseorang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari dikali 10 berarti sama dengan 300 hari. Kemudian sittatu ayyam kasyahrain. Kata Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala, dan puasanya selama 6 hari di bulan Syawal itu dihitung seperti berpuasa 2 bulan, 60 hari. Bagaimana caranya? Karena 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari. Maka ini coba lihat, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kalau seseorang berpuasa di bulan Ramadan 30 hari dikali 10 sama dengan 300 hari. Sedangkan kalau dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal kali 10, 360 hari. Maka di dalam Islam jumlah dari 1 tahun tidak pernah melewati 360 hari. Maka dari itu aglabianya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, inilah jumlah bilangan yang dihitung sehingga seseorang dinilai seperti berpuasa selama 1 tahun. Kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wa huwa minal a'mali tatawwi'ah allati tahussu 'alal istimrariyati fit ta'ah.
Dan dia disepakati, kata Imam An-Nawawi, dia di antara amalan-amalan yang disunnahkan. Sebagaimana di kajian kita dulu pernah kita kajikan bahwa ibadah puasa itu tidak diwajibkan kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, kalau dia misalnya bernazar maka wajib baginya puasa. Yang ketiga kalau dia membayar kafarah, maka wajib baginya berpuasa, membayar denda dengan puasa. Adapun yang selain daripada itu, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan di hari apa saja, puasa termasuk puasa Arafah, ataupun nanti kita pembahasannya di bulan Zulhijjah, termasuk juga puasa Syawal. Maka kata Imam An-Nawawi, dia di antara amalan-amalan yang disunnahkan. Amalan-amalan yang disunnahkan. Akan tetapi yang ditekankan, kata Imam An-Nawawi, allati tahuddu 'alal istimrariyah fit ta'ah. Tapi yang diinginkan oleh Allah di bulan Syawal, agar puasa Syawal ini menjadi sebab penggugah, menjadi sebab motivasi seseorang melanjutkan ketaatannya di bulan Ramadan. Karena seseorang kalau mau dilihat amalannya diterima oleh Allah di bulan Ramadan atau tidak, itu dilihat setelah bulan Ramadan. Karena kata para ulama, seperti di antara ucapan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan fi lafzihi wa ma'na, kata beliau, inna min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara alamat tanda diterimanya amalan seorang hamba, kebaikan seorang hamba, ketika lahirnya kebaikan setelahnya. Maka kalau kita mau melihat apakah puasa kita di bulan Ramadan diterima atau tidak, lihat setelah bulan Ramadan apakah lahir ketaatan puasa atau tidak. Kalau kita mau dilihat bagaimana salat kita di bulan Ramadan apakah diterima atau tidak, coba kita melihat salat kita di luar bulan Ramadan. Mengaji kita, sedekah kita, segala ibadah kita. Karena ibadah seseorang itu tidak dibatasi dengan waktu. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala, bahwa seseorang itu tidak dibatasi dengan ibadah kecuali satu hal, illal maut, kecuali kematian. Beliau mengambil dalil di atas firman Allah Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu. Keyakinan, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, begitu juga Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan dinukil pula oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru Syekh Utsaimin rahimallahu taala, bahwa al-yakin ittafaqal al-mufassirun anna al-yakinu bi ma'na al-maut. Bahwa keyakinan, sepakat para ulama tafsir bahwa makna dari keyakinan, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan kepadamu, yang dimaksudkan keyakinan kepadamu adalah sampai datangnya kematian kepadamu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari inti yang diinginkan dalam hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, bahwasanya di antara tanda amalan seseorang diterima ketika lahirnya amalan setelahnya. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik, bahwasanya Allah menginginkan bagi seorang hamba agar seorang hamba beribadah di setiap waktunya. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik, bahwasanya yang diinginkan
Dalam hadis ini yang pertama adalah tentang disyariatkannya seseorang berpuasa di bulan Syawal. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, disepakati, dan di antara yang disepakati bahwa dia hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Akan tetapi sangat disayangkan dari sebagian kaum mukminin, dari sebagian kaum muslimin, mereka tidak bersemangat dengan sunnah. Padahal sunnah itu berfungsi untuk menyempurnakan yang wajib. Karena siapa yang di antara kita yang berpuasa dengan sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan dalam puasa kita. Maka fungsi sunnah untuk menempel kekurangan-kekurangan supaya menjadi sempurna. Begitu pula dengan solat. Makanya tentang hadis yang nanti di hari kiamat amalan yang pertama kali dihisab adalah solat. Idza saluhat saluhat sa'iri amali. Kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya. Maka ada seseorang yang ditimbang solatnya, dihisab. Ternyata solatnya yang dia lakukan kepada Allah itu tidak lebih berat kebaikannya dibandingkan dosanya. Maka para malaikat sudah ingin menyeretnya, tapi kata Allah, ala rizki, tunggu dulu, coba cari, coba periksa dulu amalan sunnahnya. Maka diperiksalah amalan solat sunnahnya yang lain, diperiksa amalannya yang lain. Kemudian dia diberatkan dengan pemberat dari ucapannya yang ikhlas dengan ucapannya dalam solatnya la ilaha illallah. Maka inilah biasa digelar dengan hadis bittaqah. Hadis tentang kartu kecil yang berlafazkan lafaz tauhid la ilaha illallah yang memberatkan timbangan kebaikannya. Sehingga timbangan kebaikannya lebih berat dari timbangan keburukannya. Maka pelajaran juga yang bisa dipetik bahwa ibadah sunnah ini selain daripada menyempurnakan dari yang wajib, dari kekurangan yang ada, ibadah sunnah bisa melahirkan kecintaan kepada Allah. Maka dari itu dalam hadis yang sahih, dalam hadis qudsi yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqarraba ilayya shibr, bahwa tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sejengkal kecuali saya, kata Allah, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka saya pun mendekat kepadanya dengan sehasta. Dan dilanjutkan dalam hadisnya yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba tersebut mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintainya. Jadi amalan sunnah bisa menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah, kemudian setelahnya bisa menambah dan menjadikan sebab kecintaan Allah kepadanya. Dan apalah arti sebuah hidup tanpa tujuan mendapatkan cinta dan keridhaan Allah. Segala ibadah tidaklah ditujukan, tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menggapai ridha Allah. Maka dari itu Nabi Musa alaihi salam ketika bersegera mendekatkan diri kepada Allah bahkan berlari sampai dia mengatakan, tidaklah saya bersegera kepadamu ya Allah hatta litarda, kecuali hingga agar engkau ridho kepadaku. Kemudian di antara juga dari seseorang menjaga ibadahnya dengan ibadah sunnah agar seseorang terjaga dari hal yang sia-sia. Karena kehidupan ini, ketika seorang hamba tidak menyibukkan dirinya di atas ketaatan, pasti seorang hamba akan tersibukkan dengan kemaksiatan atau minimal dengan kesia-siaan. Sedangkan waktu, sepakat para ulama bahwa dia adalah harta terbaik seorang hamba. Waktu ketika seseorang hamba berlalu,
tidak bisa lagi terbayarkan, tidak bisa lagi terulang. Maka dari itu kata para ulama, al-waktu kasayf, idza ma qataltahu yaqtuluka. Waktu itu ibarat pedang. Jikalau engkau tidak membunuh waktu dengan memanfaatkannya, maka waktu itu akan membunuhmu. Artinya waktu itu akan memanfaatkanmu. Sehingga seorang hamba kalau senantiasa memanfaatkan waktunya di atas kewajibannya, kemudian dia mendekatkan lagi dengan hal yang sunnah, maka itu hal yang utama dalam kehidupannya. Itu akan menambah keberkahan hidupnya. Dan inilah tujuan seorang hamba mengapa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kaum muslimin wal muslimat, inti pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini juga bahwasanya kata para ulama disyaratkan di sini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian muncullah masalah. Bagaimana kata para ulama kalau seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan akan tetapi dia berniat. Misalnya ada seorang yang haid tidak berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia gantikan di bulan lain di luar Ramadan, tapi yang dia niatkan puasa Ramadan, apakah masuk juga atau tidak? Maka kata para ulama, karena dia niatnya puasa Ramadan, puasa wajib, maka masuk. Maka dari itu barang siapa di antara misalnya para ummahat yang memiliki alfa dari puasanya, dia tidak sempat berpuasa karena terhalangi sesuatu, entah sakit atau entah haid atau entah nifas, kemudian dia terhalangi dari puasa Ramadan secara sempurna, kemudian dia mau mendapatkan keutamaan bulan Syawal, maka bisa dia mengutamakan Syawalnya terlebih dahulu, kemudian dia gantikan dari qada kewajiban bulan Ramadannya. Ini bagi siapa yang puasa Ramadannya seandainya dia ganti di bulan Syawal, tidak juga sempurna. Misalnya seorang yang melahirkan nifas, karena kalau seorang nifas biasanya 40 hari, berarti selama 1 bulan penuh dia alfa. Sedangkan di bulan Syawal tidak pernah harinya lebih dari 30 hari. Kemudian 1 Syawal, hari Lebaran, sepakat para ulama haram baginya berpuasa. Maka tertinggal 29 hari. Kalau dia mau ganti dari apa yang terluput di bulan Ramadan 30 baru lanjutkan Syawal, pasti tidak dapat. Dipastikan. Maka kata para ulama, inilah perintah idza daqa syai'it tasa'a. Kalau sesuatu menyempit maka dia meluas. Artinya karena waktunya Syawal menyempit, boleh diperluas. Artinya seseorang bisa mendahulukan Syawal dulu karena waktu untuk membayar utang puasa Ramadan waktunya luas, ada di bulan-bulan lain. Dan ini dikuatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau tidaklah membayar utang puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Nanti setelah bulan Sya'ban masuk Ramadan. Artinya beliau mengakhirkan dari bayaran puasanya. Beliau mengakhirkan dari puasa wajibnya yang ada alfa di akhir. Sehingga beliau di sini bisa dipetik berarti beliau mendahulukan puasa Syawalnya. Dan ini juga tidak ada perselisihan di kalangan para ulama akan bolehnya. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah seseorang yang tidak sempat puasa Syawal di bulan Syawal kemudian mau dia ganti di bulan lain dengan niat qada, niat ganti. Misalnya di bulan Syawal dia sakit tapi mau puasa Syawal, apakah bisa dia mendapatkan keutamaan
merasa berhutang di bulan Syawal, dia tidak mau terluput dari keutamaan Syawal, dia ganti misalnya di bulan Safar, dia ganti. Tapi dengan niat puasa Syawal yang dia terluput darinya, dia qada. Apakah boleh atau tidak? Maka di kalangan para ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Mengapa? Karena hadis ini khusus bahwa yang mendapatkan keutamaan puasa Ramadan kemudian dia ikuti di bulan Syawal. Maka siapa yang tidak melakukannya di bulan Syawal tidak dapat. Harus di bulan Syawal. Sehingga sebagian ulama mengatakan dia tidak dapat. Dan ini pendapat yang paling kuat dari kebanyakan di kalangan para ulama. Untuk meringankan dari pembahasan kita, inti yang bisa kita ambil dari istinbat hukum, dari pelajaran dari hadis yang kita bawakan ini, yang dibawakan dari hadis Imam Muslim dalam sahihnya, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan Imam Ahmad dalam musnadnya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kedua dari hadis Tsauban radhiyallahu an, yang ketiga dari hadis An Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 3 jalur. Kemudian dikeluarkan dari beberapa kitab hadis. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik, 1, bahwasanya puasa Syawal hukumnya sunnah. Sepakat para ulama. Yang kedua, puasa Syawal sepakat para ulama keutamaannya siapa yang puasa bulan Ramadan mengikuti 6 hari di bulan Syawal mendapatkan ganjaran selama setahun. Sepakat para ulama. Kesepakatan yang ketiga, bahwasanya yang diganjar puasa dihitung setahun kalau dia berpuasa di bulan Syawal selama 6 hari. Kalau kurang, itu terjadi perbedaan pendapat. Apalagi dia qada sebagian, maka terjadi perbedaan pendapat. Maka yang disepakati kalau dia 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang disepakati bolehnya seseorang mendahulukan puasa sunnahnya sebelum membayar puasa wajibnya. Walaupun yang disepakati juga bahwa yang terafdal, yang terbaik, kalau seseorang memiliki alfa puasa di bulan Ramadan, maka dia mendahulukan Ramadannya dulu yang tertinggal, kemudian puasa sunnah. Kemudian puasa sunnah. Ini disepakati bahwa yang paling afdal dia lakukan ketika di bulan Syawal membayar puasa wajibnya dulu, kemudian melakukan puasa sunnah. Tapi kalau kadar bolehnya, mungkin karena waktu tinggal sedikit, tidak sempat, kalau dia mau bayar puasa Ramadannya tidak cukup, tidak dapat keutamaan puasa Syawal, maka boleh dia mendahulukan puasa Syawalnya, puasa Ramadannya dia akhirkan. Ini dibolehkan juga, sebagaimana hadis Aisyah tadi. Kemudian juga diantara yang disepakati bahwasanya puasa di bulan Syawal itu disyariatkan, karena ada sebagian firqah ini menganggap hal yang bid'ah, hal yang tidak ada, hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal ini disyariatkan, sepakat para ulama. Kemudian inilah yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat kepada kita seluruhnya. Dan diinginkan dari hikmah kenapa disyariatkan puasa di bulan Syawal, Allah ingin memberikan peringatan bahwa Allah ingin diibadahi dirinya di seluruh bulan. Jadi puasa jangan sampai kita menganggap hanya ada di bulan Ramadan. Puasa ada di bulan Syawal. Puasa ada di bulan Safar. Puasa ada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ada di sana puasa Senin Kamis. Kalau di bulan Syawal, khusus bulan Syawal, yang kemudian juga disepakati, hampir kita tertinggal, seperti di hari ini kita berada di Ayyamul Bid, puasa putih kalau kata orang tua kita. Puasa di hari 13, 14, 15. Di antara hal yang disepakati, boleh menggabungkan puasa sunnah. Misalnya kayak saya tadi,
berpuasa sunnah Syawal, saya gabungkan niatnya Ayyamul Bid. Besok hari Kamis masih masuk tanggal 14 dari bulan Syawal. Ya, jadi sehingga bisa diniatkan puasa Syawal, puasa Ayyamul Bid, puasa Kamis. Digabungkan 3. Ini berdasarkan dalil dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam muqaddimahnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Jadi di situ pakai lafaz jamak binniyatin. Walaupun dalam lafaz lain Nabi melafazkan dengan satu binniyatin, binniyat. Tapi dalam lafaz lain didapati binniyatin, menunjukkan bolehnya banyak niat dari amalan-amalan yang kita lakukan. Sama kalau seseorang masuk masjid, sudah berwudu, kemudian sudah azan, dia mau salat antara azan dan iqamah, kemudian dia juga mau tahiyatul masjid, boleh dia gabungkan 3 niat dalam 2 rakaat melaksanakan, maka di sini dihitung kebaikannya, pahalanya seperti orang yang salat 6 rakaat. Sama nilainya. Kalau dia salat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian salat wudu 2 rakaat, kemudian salat antara azan dan iqamah 2 rakaat, secara nilai sama. Tapi secara apakah Allah lipat gandakan karena ini lebih setengah mati atau tidak, itu tergantung rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau secara nilai hitungannya sama, walaupun secara keletihan bisa jadi, karena Allah biasanya membalas al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai kadar amalan. Tapi kata para ulama sama. Kenapa ini dibalas seperti 6 rakaat pada melakukan 2 rakaat? Keutamaan ilmu yang ada padanya. Keutamaan ilmu, orang yang berilmu amalannya sedikit, tapi ganjarannya lebih banyak, disebabkan apa yang hadir dan mencongkol di dalam hatinya. Mungkin ini yang bisa kita berikan sebagai pembukaan dari kegiatan kajian kita. Kita tidak masuk langsung di kitab pembahasan kita, disebabkan hal yang lebih utama biasanya di kalangan para ulama, apa yang mencocoki keadaan yang dibutuhkan, amalannya secara cepat. Yang insyaallah ta'ala setelah ini, di pertemuan setelahnya, kita akan mengkaji dari kitab Syu'ubul Iman, cabang-cabang keimanan. Insyaallah ta'ala karya ini di antara karya Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi Asy-Syafi'i. Imam Al-Baihaqi memiliki juga kitab hadis, dan beliau memiliki banyak karya yang sebenarnya namanya, imam ini namanya Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa. Ahmad bin Al-Husain. Jadi sebenarnya namanya Ahmad bin Al-Husain, digelar dengan kunyah Abu Bakar karena banyaknya menolong agama Allah sebagaimana Abu Bakar. Jadi dia dikenal dengan Abu Bakar bukan karena memiliki anaknya Abu Bakar, tidak. Tapi dia diberi kunyah, diberi gelar Abu Bakar karena saking besarnya pertolongannya, perjuangannya, kontribusinya terhadap Islam. Dinilai sebagaimana kontribusinya Abu Bakar ini dipermisalkan, walaupun secara hakikat itu tidak terjadi. Ini yang bisa kita berikan. Mungkin kita bisa azan. Kalau memang ada pertanyaan bisa juga. Semoga Allah mudahkan untuk kita menjawabnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.